Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan yaitu salah satu mesin yang mana memiliki dua fungsi ya. Betul, Pak. Jadi dua fungsi ini yang pastinya juga banyak sekali dibutuhkan oleh para pengusaha, bisa juga oleh para restoran atau pengusaha resto ya. Betul, karena ini macam-macam juga nih jenisnya ya. Karena misalkan untuk perajangnya juga ada, pemerasnya juga ada. Karena ini sebenarnya ada beda segi dari bisnisnya Pak Jamal ya. Kalau untuk perajang biasanya nanti ujung-ujungnya nanti buat kayak misalkan kayak herbal seperti itu yang harus dikeringkan. Nah, kalau pemerasan biasanya lebih diambil adalah dari saripatinya seperti itu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas atau memperkenalkan salah satu produk unggulan dari Maxindo yang mana mesinnya memiliki dua fungsi yang pastinya sangat cocok nih untuk Anda yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya, yang mana dengan satu mesin bisa dijalankan dua fungsinya ya. Oke Pak Jamal, langsung saja kita akan memperkenalkan dari spesifikasi nih dari mesin pemeras buah dan sayur plus crushernya juga dengan kapasitasnya di berapa nih Pak? Dia kapasitas 500 kilo per 500 kilo per jam ya. Itu tergantung dari operator juga. Nah, mesin pemeras buah dan sayur plus crusher dengan tipenya adalah MKS STN05 ini menggunakan yaitu listrik ya Pak Jamal ya? Listrik Pak. Nah, oke, kita akan bedah dulu dari listriknya dulu Pak. Listriknya berapa Pak Jamal? Dia ada dua dinamo Pak. Oke, dua dinamo. Nah, satu dinamo itu 2200 watt. Masing-masing beda-beda ya? Betul. Satu dinamo di 2200 watt. Oke, berarti kalau dua digabung berarti ya? Tinggal ditambah aja. Oke, berarti 4400. Oke. Oh, kalau pakai satu pun bisa nggak masalah ya? Bisa. Sesuai dengan? Betul, yang mau kita pakai yang mana dulu. Oke, bisa untuk atasnya perajangnya dulu ataupun untuk yang pemerasnya ya. Pemerasnya. Oke, Pak Jamal. Selanjutnya ini fungsinya buat apa nih Pak? Nah, ini untuk corong Pak. Corong? Untuk corong untuk bahan sayuran. Dia masuk ke sini, nanti dirajang. Dia turun ke sini, nah dia nanti ampasnya kemari. Turun ke sini ya? Ke sini. Oh, jadi dia ada dua proses ya kalau dari atas sini ya? Betul. Dari atas, setelah di crusher tadi, masuk rajang di sini, terus turun ke bawah, terperas otomatis ya? Oke. Jadi dia harus satu-satu sih Pak. Oh, jadi gitu kita ya? tentuin mau buat, misalnya buat buah apa buat sayuran gitu. Oke. Oh, berarti tadi kalau boleh saya kutik saya di belakang di depan tadi artinya untuk ini tetap aja ujung-ujungnya adalah untuk pemeras ya sebetulnya ya. Cuma beda di prosesnya aja. Kalau untuk yang lewat atas artinya harus melakukan proses perajangan terlebih dahulu agar bisa nanti diperas ya seperti itu. Dan kalau yang di bawah dia langsung diperas aja. Oke pemirsa ya. Jadi satu mesin dia melakukan dua proses tergantung dari bahan yang akan diperas pastinya. Oke, dari atas ke bawah untuk dihasilkan pemerasan. Oke, selanjutnya Pak Jamal. Oke. Nah, dia di sini ada kayak knalpot Pak nih. Waduh, ini untuk hasilnya. Ini apanya? Untuk hasil. Untuk hasil. Oh, hasilnya di sana malah ya saripatinya ya. Oke. Nah, di sini ada untuk ampas.
Ampas keluar dari sini ya? Ampas keluar dari sini. Oh, berarti ada 2 tempat terpisah ya nantinya ya? Nah, pasti terpisah dia, ampas sama sari. Nah, di sini juga ada setelan untuk tingkat kerapatan ampas. Oh, iya. Oh, berarti nanti dari sini pun bisa di setel juga. Betul. Untuk tingkat kerapatan artinya pemerasan tadi ya? Atau tingkat kekeringan lah, kekeringan ampas. Sip. Nah, terus untuk tadi Pak, ini kan ada kabel 2 nih ya. Nah, ini kan perlu dikasih tahu juga nih Pak ya. Nah, ini yang sebelah Bapak pegang, itu buat yang mana Pak? Nah, ini kita tinggal lihat di dinamonya aja Pak. Nah, dia larinya kemana nih? Nah, dia ke sini. Berarti ini untuk perajang. Oke. Kalau bisa sih nanti ditandai sih Pak, biar nggak ini ya. Nah, ini untuk perajang. Oke, oh berarti itu untuk bahan yang harus melakukan terus dimulai dengan proses perajang terlebih dahulu. Kalau untuk yang saya pegang ini kabelnya adalah lebih ke langsung pemerasan. Oke. Nah, untuk bahannya sendiri bodinya pun juga sudah stainless full juga ya. Stainless full. Ya, jadi untuk bodinya sama ya. Ini sudah stainless steel full juga dan juga artinya ada food grade juga ya, aman untuk digunakan untuk olahan makanan dan minuman juga ya. Nah, terus selanjutnya ini apa ini Pak? Nah, ini yang dinamakan keras mana Pak? Ini. Nah, ini kayak penggerak, macam penggerak aja sih. Kuli gitu ya? Oh ya, pemutar di sini ya? Buat mutar pisau yang di dalam. Oke. Nah, terus ini sudah ada pengaturnya. Di sini sudah ada tadi hasil untuk perasannya. Di sini keluar dari ampas dari perasan tadi. Nah, di sini berarti untuk prosesnya pada saat ingin melakukan yaitu ada 2 tahapan. Yang di atas untuk corong yang atas ini yaitu untuk memasukkan bahan yang perlu proses yaitu di rajang terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang di bawah sini ini adalah untuk bahan yang langsung bisa diperas ya. Seperti apa Pak? Buah-buahan biasanya ya. Kalau langsung diperas itu biasa misalkan kayak jeruk, apel, kelapa parut juga bisa. Oh, kelapa parut bisa juga ya. Kita kan ngambil santan ya. Oh, iya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke Pak Jamal. Iya Pak. Untuk yang lainnya apa nih Pak? Mungkin dari kapasitasnya kan lumayan besar juga nih, 500 kilo per jam. Itu juga tergantung juga ya dari si operator untuk memasukkan bahannya, karena berpengaruh juga. Kalau misalkan lambat juga otomatis yang dihasilkan pun nggak bisa sesuai juga dari 500 tadi ya. Nah, terus di sini ada 2 motor yaitu press dan crusher tadi yang sudah disampaikan juga di awal. Di atas untuk apa namanya crushernya, untuk yang di bawah ini untuk pressnya atau untuk pemerasnya ya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya Pak Jamal, untuk ini idealnya ini posisinya paten atau memang bisa digeser nih? Ini bisa digeser, tapi kalau lebih baik dipatenin Pak. Nah, karena di sini sudah ada untuk lubang-lubang juga ya. Betul, dicor bisa. Nah, ya artinya sih nanti kembali lagi ke konsumen lagi ya. Kadang kan ada juga kita udah sediakan nih untuk mematenkan ya dengan lubang tadi dibaut ke kecoran seperti itu. Tapi kadang ada juga nih konsumen yang inisiatif berbeda. Mungkin dia dikasih kayak model rangka ya, rangka terus ditambah roda. Jadi bisa digeser-geser juga. Ya itu nanti ya itu di luar lah. Ya artinya secara umumnya atau secara spesifikasi dari mesinnya adalah ini posisinya adalah paten ya. Tidak berpindah-pindah, tapi pun kalaupun misalkan mau sedikit disetting pindah-pindah ya dibuat untuk rangkanya juga. Seperti itu aja sih ya. Nah, oke, pemirsa, di sini untuk mesin pemeras buah dan sayur post crusher ini dengan tipe MKS STN 05 ini dia menggunakan listrik yaitu di masing-masing fungsi ini yaitu di 2200 ya, di 2200. Artinya kalau digunakan secara bersamaan dia ditambahkan menjadi 4400 jadinya ya. Seperti itu. Nah, untuk kapasitas mesin ini sendiri itu di 500 kilo per jam. Oke Pak Jamal, ini kita udah sampaikan untuk spesifikasinya, baik dari tadi fungsinya, proses cara kerjanya. Nah, selanjutnya untuk cara membersihkan itu seperti apa Pak Jamal? Oke Pak. Nah, ini tinggal kita buka Pak, tinggal kita angkat seperti ini Pak. Paling yang yang sering kotor di saringan Pak, katanya untuk presannya. Oh, ini bisa dibuka ya? Ini untuk bisa dibuka. Awas Pak, tajam. Nah. Oke, nah ini bisa dibuka.
Nah, ini ini kita untuk proses bisa buka. pemerasan ada di sini semua ya. Nah, ini juga kita bisa buka. Oh, pada saat selesai penggunaan ya, Betul, atau dibilas pakai air aja bisa sebetulnya ya. Bisa. Tapi kurang bersih ya, takut masih ada yang nyangkut ya. Betul, Pak. Nah, jadi pastikan juga setelah penggunaan itu juga harus dibersihkan juga pemirsa. Jangan sampai mesinnya sudah bagus, kualitas sudah bagus, tapi kita sendiri nih yang pada saat setelah digunakan mesin ya ditaruh aja, tidak dibersihkan ya. Artinya perawatan mesin juga sangat diperlukan juga ya. Iya. Oke Pak Jamal, ini berarti fokus di sini aja. Ini bisa dibuka ya berarti ya? Bisa dibuka itu, Pak. Oke, ini berarti kita tutup lagi. Oh, ngunci di sini ya, ada Iya. kupingnya ya. Ya, ada itunya. Oke, seperti aja ya, mudah juga ya. Mudah, Pak. Karena juga bodi juga stainless juga ya, jadi mudah juga untuk dibersihkan. Oke Pak Jamal, kita sudah selesai juga nih untuk menjelaskan secara detail spesifikasi dari mesin pemeras buah dan juga sayur ini dengan speknya yang ada, fungsinya yang ada, dan juga tadi cara membersihkannya juga. Dan nanti pastinya kita juga akan langsung praktekkan juga nih menggunakan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan, baik itu nanti kita langsung menggunakan yang bawah langsung dan juga untuk proses yang menggunakan dari awal atau dari crusher atasnya terlebih dahulu. Betul. Oke Pak Jamal, kita ada mau yang lewat dulu Oke pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, saat ini kita sudah siapkan yaitu untuk bahannya. Di sini kita siapkan adalah buah jeruk ya. Nanti kita akan menggunakan untuk buah-buahan tuh dua Pak Jamal ya. Oke, Pak. Jadi ada buah jeruk dan buah apel. Nah ini perlu saya informasikan dulu sebelum kita memulai untuk proses. Pastikan dulu yang pertama ini untuk wadah harus siapkan juga untuk wadah ampas. Nah untuk posisi ini pun ini bisa diputar Pak Jamal ya. Iya, bisa, Jadi bisa diputar arah ke depan, ke samping sana atau ke samping sini ya. Betul. Nah karena ini bisa dibongkar ya, bisa di-setting lah biar antara apa namanya ampas dan hasil pemerasan itu tidak satu tempat ya, tercampur seperti itu ya. Jadi untuk posisi ini bisa diputar, dan ini sangat mudah kok gantinya, cuma hanya diputar sininya. Untuk posisinya disesuaikan dengan wadahnya. Pastikan ya wadah perasan, wadah untuk ampas. Dan juga untuk apa namanya bahan yang sudah disiapkan ya, yaitu kita hari ini mempraktekkan yaitu nanti ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3 bahan. Ada 3 bahan, yaitu ada buah-buahan, yaitu ada 2 jenis, ada jeruk dan juga ada apel. Nah untuk yang kita gunakan yang di atas, karena perlu tadi proses untuk perajang dulu, kita menggunakan adalah jahe. Nah selanjutnya gimana nih Pak Jamal? Kita berarti menggunakan yang atas apa yang bawah nih kalau buah? Yang bawah Pak. Oke, nah pastikan juga kabel yang dicolok untuk ke listrik adalah untuk yang bagian di bawah. Nah, jangan sampai ketukar ya. Maka tadi dari Pak Jamal sudah sampaikan untuk posisinya jangan sampai salah, yaitu dikasih tanda saja. Oke. Ini dicolok langsung nyala nih Pak ya? Iya. Oh gitu ya, dia nggak ada pakai on off ya? Kalau mau sepsi lagi dikasih on off aja. Oke.
Nah, jadi setelah dicolok dia langsung akan menyala. Nah, Betul. karena ini kita gunakan satu apa namanya? Satu dinamo. Motor. Dia wattnya itu di 2200. Kalau kita menggunakan dua-duanya, berarti tinggal tambah aja. Berarti 2200 ditambah 2200, berarti 4400 kalau kita langsung menggunakan dua ini gitu loh ya. Berarti kalau pakai yang dua itu nanti yang bahan nanti berarti ya. Bahan nanti, Pak. Oke, ini kita sudah pastikan. Jadi di sini memang tidak ada on off-nya. Jadi setelah colok kontak dia otomatis langsung akan bekerja ya atau menyala mesinnya. Nah, ini gimana Pak? Langsung kita masukkan? Langsung masukin aja, Pak. Oke. Nah, pengaturannya seperti apa Pak mungkin Pak? Bisa dikasih contoh Pak? Nah, dia ya, tinggal kita di stop dulu. Nah, ini udah turun. Untuk hasilnya, Nah, untuk ampasnya. Ini untuk settingan tingkat kepresan aja sih, Pak. Nah, kering enggaknya ya? Betul. Makanya masih Untuk bisa ampas. sepertinya ya? Apa udah Bisa. kering Pak? Tapi kalau ini pasti nanti pahit, Pak. Oh, beda iya, sama beda kelapa. ya? Oke, Kalau oke, kelapa oke. masih bisa diproses lagi. Siap. Nah, Oke, selanjutnya berarti kita masukkan lagi. masukin lagi. Enak kalau masuk gini. Ini nggak perlu dipotong-potong ya? Nggak usah, Pak. Langsung masuk utuh ya? Langsung masuk. Oke, nah ini untuk hasilnya. Kita tahu sendiri kalau buah jeruk memang kandungan airnya banyak ya. Iya, Pak. Nah ini juga harus diperhatikan juga nih, beda bahan, beda hasil. Nah itu menjadi catatan juga. Jadi pada saat nanti kita mempraktekkan dengan bahan jeruk, misalkan di dalam apa namanya bahan jeruk kita bisa menghasilkan dalam 1 kilo misalkan menjadi setengah kilo airnya misalkan. Nah terus kita coba lagi dengan bahan misalkan apel, pasti hasilnya akan berbeda. Nah itu jadi catatan juga agar tidak salah persepsi juga Pak Jama. Jadi penggunaan mesinnya sebetulnya sudah bagus, tapi untuk hasil dari perasannya tergantung dari bahan yang diperas seperti itu. Oke, Pak. Oke, ini udah selesai ya? Udah? Oke, nah ini untuk hasilnya, masih netes. Nah ini untuk hasil dari Perasan. ampasnya, Nah, ini hasil dari perasannya. seperti- Ini benar-benar murni ya. murni, Pak. Mantap ini. Ntar saya coba netes. Nah ini untuk hasilnya pemirsa. Ini murni jeruk apa namanya hasil perasan jeruk tanpa ada tambahan air ya. Sempurna sekali ini untuk hasilnya. Jadi kalau jus aja masih kalah nih Pak Jamal. Kalau jus masih ada tambahan air juga ya. Wih, ya Pak Jamal. Ini kan kita karena pakai kulit, mungkin dikasih gula kali, Pak. Oh Biar iya pahit. iya. Oke, ini coba Kalau coba bisa mah dikasih tuang apa? ya. Dikupas dulu kulitnya biar nggak pahit. Oke. Kalau mau diperas buat jus. Nah, ini pegang Pak Jamal. Oke. Nah, ini ya. Ini hasil perasannya. Ini murni ya. Murni dari pemerasan jeruk. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu untuk bahan yang kedua Pak Jamal ya. Oke, Pak. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan bahannya adalah jeruk ya. Nah, ini untuk hasil perasannya seperti ini. Oke. Nah, terus kita akan menggunakan yaitu bahan yang kedua adalah buah apel. Oke. Nah, buah apel dengan buah jeruk ini kalau saya bilang ini berbeda. Kalau jeruk dia punya tekstur empuk ya. Nah, kalau untuk apel ini keras. Nah, artinya prosesnya adalah dari atas. Betul. Jadi nanti harus di crusher dulu, baru ke bawah dilakukan pemerasan. Oke Pak Jamal, Ya. bisa dinyalakan berarti dua-duanya Pak Jamal ya? Dua-duanya pasti, Pak. Nah ini pemirsa, kita akan menggunakan bahan yang kedua, yaitu menggunakan bahannya adalah jeruk. Dan pastikan untuk tombol kabel yang digunakan adalah Dua-duanya. bawah dan atas. Oke, selanjutnya saya akan masukkan yaitu untuk buah apelnya. Nah ini bawahnya seperti ini, rajangannya. Prosesnya dari atas tadi di crusher dulu, baru masuk ke bawah dan dilakukan pemerasan di sini. Nah ini untuk hasilnya. Oke, untuk hasil dari buah apel.
kita lihat untuk hasilnya. Oke. Ya Pak. Kita matikan dulu Pak Jamal. Nah, ini hasil dari teksturnya gimana Pak Jamal? Nah, ini tadi saya agak basah ya? Agak basah. Nah, tadi kalau saya, seperti ini saya berarti udah setting sih Pak. Oh gitu ya? Udah rapetin. Oke, Ya, berarti ini bisa dimasukkan ke pemerasan ulang ya? Bisa nggak? aja sih, bisa aja sih. Bisa ya? Oke, berarti nanti kita akan coba untuk yang bahan yang kedua berarti ya, yang apel. Ini kita akan peras ulang. Nah, masih ada airnya karena itu Pak. Beda dengan tadi jeruk. Karena kalau jeruk tadi kita udah press di settingan keras saja ya, rapat ya. Dan dia juga kalau misalkan kita peras lagi dia akan keluar adalah nanti rasa pahitnya. Walaupun masih ada rasa air juga ya. Oke Pak Jamal, mungkin dikasih ambil tempat dulu Pak. Kita pindahkan. Nah, kita akan langsung lakukan yaitu untuk pemerasan ulang. Nah, Bapak pakai tangan aja Pak. Nah, ini kita akan coba untuk pemerasan yang kedua. Nah, ini perlu disetting lagi nggak? Otomatis setting yang kedua. Setting lagi ya. Oke Pak, silakan di setting dulu. Nanti baru saya masukkan untuk bahannya. Nah, cara settingnya seperti ini. Nah, jadi perhatikan untuk prosesnya. Kalau setting kerapatan berarti putarnya mana? Ke kanan atau kiri? Ke kanan Pak. Ke kanan ya. Pokoknya lihat di ulirin aja. Dia kalau semakin ke dalam semakin rapat. Oke. Nah, ini pastikan juga untuk sebelum diputar nih atasnya harus dibuka dulu, ada keluarkan dulu ya. Nah, saya kira udah cukup Pak. Ini udah cukup kita ya. kunci. Oke, kalau begitu berarti ini karena untuk saya mau mempraktekkan yaitu untuk bahan dengan tadi buah apel, karena ini kandungan airnya masih ada. Ini kita akan coba peras lagi dengan tadi menambahkan yaitu tingkat kerapatan dari pemerasannya. Oke Pak Jamal, berarti nyalakan yang bagian pemerasnya aja ya, yang bawah. Oke. Nah, ini tadi kita lihat nanti hasilnya. Masukkan ya. Nah, kita lihat masih ada ya untuk hasil airnya, kandungan airnya masih lumayan Pak, dapat segelas. Itu udah kering, Pak. Nah ya, Ada kayak tadi. Oke, bisa dimatikan. Nah, ini pemirsa, ini untuk hasil dari pemerasan yaitu buah apel. Nah, kita tahu ya untuk buah apel pasti untuk di bagian apa namanya, setelah kita peras pasti akan warnanya langsung agak coklat ya. Nah, seperti ini untuk buahnya. Nah, untuk perasan buahnya kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, ini betul-betul buah saripati buah asli nih Pak Jamal. Seperti ini. Oke. Nah ya, mantap juga Pak Jamal ya. Ini tanpa ada campuran air seperti ini. Ini untuk hasilnya. Oke Pak Jamal. Ya. Kayaknya kita untuk praktek menggunakan tadi buah kita sudah cukup ya. Tapi kayaknya ada mau iklan dulu Pak Jamal. Ya. Setelah ini kita lanjut lagi dengan menggunakan bahan yang berbeda lagi pastinya, yaitu kita menggunakan bahannya adalah jahe. Oke, pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetapi halo Maxindo. Halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat
Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Selanjutnya kita akan menggunakan yaitu bahan yang ketiga, Pak Jamal. Tadi kita yang pertama sudah menggunakan yaitu bahannya buah-buahan ya. Ada apa tadi? Apel, Jeruk, apel. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan adalah bahannya adalah jahe. Nah, ini jahe seperti ini ya. Nah, kalau untuk seperti ini sebenarnya pasti nggak berpengaruh dengan kapasitas jahenya harus besar juga ya kalau saya lihat ya, karena kan nanti dari atas dirajang baru terperas. Nah, dan perlu diketahui juga, ini saya sampaikan lagi, jadi perasan antara kandungan air yang didapat antara jeruk, apel dan juga jahe pasti hasilnya berbeda-beda. Pasti, Pak. Ya, tapi kita akan lakukan untuk tes atau praktek menggunakan bahannya adalah jahe. Ingat ya, kalau untuk yang keras-keras ini posisinya ada di atas terlebih dahulu, baru proses ke bawah diperas. Tapi kalau misalnya untuk bahan-bahannya yang lunak ya, yang empuk lah ya, misalkan kayak buah apa tadi, buah jeruk, nah itu bisa lah langsung masuk ke bagian bawah, langsung kita peras. Oke Pak Jamal, berarti kita nyalakan langsung di mesin, dua motor ya. Pastikan untuk wadah dan tempat sudah ada. Nah, oke, selanjutnya saya akan masukkan yaitu untuk bahannya di jahe ya, seperti ini. Nah ya, nah ini untuk ampasnya, nah ini untuk hasilnya. Ini jahe murni ya. Nah ini jahe ini masih ini berapa Jamal? Ampasnya? Masih bisa, Pak. Masih bisa diperas ya? Oke, coba untuk jahe ini Pak. Lupa ya dia, nanti masukin dulu ininya ya. Untuk wadah. Nah, jadi ini pemirsa untuk jenis-jenis dari hasil pemerasan ya. Ini untuk jeruk, udah sekali proses. Ini untuk apel ya. Dan yang ini untuk jahe. Nah, jahe ini masih ada kandungannya pemirsa. Jadi ini saya akan peras lagi karena masih ada kandungan airnya, sayang ya. Oke, kita akan masukkan untuk pemerasan jahenya. Oke, saya masukkan Pak Jamal, silakan tempatnya. Nah, kalau pemerasan kedua langsung aja masukkan langsung di bagian bawah seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di depan untuk hasilnya masih menghasilkan kandungan air jahe ya, perasan dari jahenya. Oke, kita lihat dulu aja Pak Jamal, nggak apa-apa. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini pemirsa ya, ini perasan kedua masih ada kandungan airnya. Artinya untuk jahe bisa diproses maksimal 3 kali lah Jamal ya. 3 kali Pak. Ya itu kita lihat dari settingan awal juga sih sebetulnya ya. Seperti itu. Coba kita ambil pakai gelas aja Jamal untuk jahenya.
kita lihat untuk hasilnya. Sini tes sebentar. Nah, ya, lumayan banyak juga kandungan jahe ini. Ya. Nah, ini seperti ini untuk kandungan jahenya. Nah, ya, ini mantap sekali Pak Jamal. Kasih gula, Tadi Pak, ya? tinggal kasih gula. Ini kalau saya rebus dulu nih Pak Jamal. Rebus dulu. Kita rebus dulu, terus kita tambahin gula dan juga susu. Mantap nih. Ya, oke pemirsa. Oke. Kita sudah mempraktekkan yaitu dengan menggunakan 3 bahan. Betul. Yang mana cara prosesnya pun sangat mudah sekali ternyata ya. Iya, Pak. Jadi tidak perlu yang namanya ada cincang-cincang dulu ya. Betul. Jadi kalau untuk misalkan bahannya yang mempunyai teksturnya keras, itu bisa dilakukan yaitu proses dari atas dulu. Betul. Setelah itu baru dia akan proses ke bawah untuk dilakukan pemerasan. Betul. Tetapi untuk bahannya yang mudah untuk diperas seperti contohnya jeruk, dia bisa langsung masuk di pemerasan langsung Pak Jamal ya. Iya. Jadi kita gunakan untuk yang apel dan juga jahe. Dan untuk hasilnya pun sangat maksimal. Betul. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin ada juga Pak Jamal ya, dari hasil pemerasan ini, ini biasanya kan ada juga pebisnis atau pengusaha yang menjadikannya seperti kita kristalkan dulu gitu ya. Iya. Nah, itu misalkan kayak permen jahe gitu kan. Nah, itu kan bagus juga sebetulnya. Iya. Walaupun memang tadi yang cair-cair sekarang ini juga banyak juga ya. Jadi kemasan misalkan perasan jahe misalkan jahe murni ya. Jahe murni artinya jahe bener-bener jahe murni tanpa ada campuran air sedikit pun seperti itu. Betul, Pak. Nah, ini untuk mesin secanggih ini Pak Jamal. Ini ada diskon ini Pak Jamal? Pastinya ada, Pak. Nah, berapa persen Pak? 5% Selama 2 hari. Nah ya, jadi untuk setiap pembelian mesin ini selama 2 hari ya. 2 hari. 2 hari kita akan berikan yaitu diskon berapa? 5% 5% selama 2 hari. Nah, atau bisa cara mendapatkannya di mana Pak Jamal? Bisa menghubungi nomor di bawah ini, Pak. Oke ya, bisa menghubungi nomor yang ada tertera di bawah ini, atau bisa kemana? Mengunjungi di website kita dengan www.maxindo.com. Wih, mantap ya, bisa di web, bisa tadi menghubungi nomor telepon, Betul. atau bisa juga untuk Anda yang ingin sekaligus berkonsultasi melihat mesin, mungkin bisa langsung juga mengunjungi ya showroom-showroom dari toko mesin Maxindo. Betul. Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karena saat ini Maxindo sudah mempunyai berapa cabang Pak Jamal? 21 cabang. Nah, 21 cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah di Jabodetabek, yaitu saat ini saya ada di toko Cakung ya. Atau pusat, Pak. Nah, pusat. Terus yang kedua, toko mana lagi Jabodetabek, Pak? Pulau Gadung, Pulau Gadung, Jagakarsa, Jagakarsa, BSD Tangerang. BSD Tangerang. Nah, untuk di Jawa Barat, Pak? Jawa Barat kita ada di Bekasi, Bogor, sama Bandung. dan Bandung. Di Jawa Tengah apa dulu, Pak? Jawa Tengah. Belum? Belum saya hafalin, Pak. Oke ya, untuk Jawa Tengah, jadi kita ada cabang Maxindo di kota Solo, Semarang, dan terdekat adalah Yogyakarta. Dan untuk di Jawa Timur, untuk kita ada cabang Maxindo, yaitu di kota Blitar, Malang, dan Surabaya. Dan untuk di daerah Sumatera, kita ada cabang Maxindo, yaitu di Maxindo Palembang, Maxindo Lampung, Maxindo Pekanbaru, dan juga Maxindo Medan. Nah, untuk di Kalimantan Selatan, kita ada Maxindo cabang Banjarmasin, dan juga di Jalan Mahendranata Bali, kita ada juga di kota Bali ya. Bali. Dan juga di Nusa Tenggara Barat, kita juga telah hadir di sana, yaitu cabang Maxindo di kota Mataram. Nah, dan terakhir di kota Sulawesi, itu kita juga ada cabang Maxindo, yaitu di kota mana aja, Mal? Makassar. Makassar. Nah, jadi Anda bisa tadi ya, bisa langsung datang ke toko, mungkin bisa melihat mesin-mesin yang dibutuhkan, atau mau berkonsultasi langsung dengan para sales-sales kami ya. Jadi bisa menanyakan nih untuk kebutuhan mesinnya, usahanya apa, akan dibantu untuk kebutuhan mesin-mesinnya. Seperti itu. Dan juga dari Maxindo juga ada after salesnya ya. Tadi ada garansi apa? Setiap pembelian mesin kita mendapatkan garansi 1 tahun servis di luar spare part. Betul sekali ya. Jadi ada garansi 1 tahun servis di luar spare part. Dan juga after service yang lainnya adalah kita
yaitu menyediakan untuk kebutuhan spare part pada next mungkin 10 tahun ke depan setelah penggunaan lama. Misalkan ada spare part yang harus diganti, dari Maxindo sudah menyediakan juga. Dan misalkan ada kendala dengan mesinnya ya, itu juga kita ada yang namanya service center juga dari Maxindo. Jadi jangan khawatir, kita sudah ada cabangnya tersebar di seluruh Indonesia. Web kita bisa klik ya langsung saja, terus bisa menghubungi nomor telepon juga bisa, WA bisa, email bisa ya. Jadi sudah lengkap pastinya, karena untuk Maxindo sendiri sudah sangat berpengalaman di bidang yaitu untuk kebutuhan atau pemenuhan penunjang untuk beraneka macam usaha-usaha Anda. Nah, untuk hasilnya nih Pak Jamal ya. Nah, tadi kita menggunakan yaitu ada jahe. Nah, ini untuk jahe seperti ini. Nah, bagusnya sih setelah diperas itu diendapkan dulu ya. Nah, waduh, ini kita kayak ini Pak Jamal. Ini padahal minuman sehat semua. Ini apa nih Pak? Ini apel. Ini jahe. Apel. Ini apel. Dan ini jeruk ya. Nah, jadi hasilnya sangat mantap nih Pak Jamal. Ini karena tadi tempatnya kecil-kecil aja ya. Hasilnya pun ya tadi saya bilang tadi, untuk hasil dari perasan itu bukan tergantung dari mesinnya, tapi tergantung dari kadar bahan yang digunakan ya, kadar airnya. Jadi misalkan jeruk, otomatis jeruk sekilo dengan misalkan apel sekilo, pasti hasilnya akan berbeda. Apalagi dengan tadi jahe sekilo juga, pasti hasilnya akan berbeda. Yang pasti dalam 1 jam ya mesin ini bisa menghasilkan yaitu di 500 kilo per jam untuk kapasitasnya. Jadi silahkan saja untuk Anda yang mungkin sedang mencari untuk kebutuhan penunjang untuk usaha Anda, atau mungkin baru kepikiran nih setelah menonton Halo Maxindo Pak Jamal ya. Betul, Pak. Oh iya, saya mau beli mesin ini, kayaknya menarik nih, bisnisnya menjanjikan nih. Nah, itu bisa juga ya. Oke Pak Jamal. Oke Pak. Kayaknya udah selesai juga nih Pak Jamal. Oke, ya. Pak. Nah, selanjutnya apalagi Pak Jamal? Selesai? Saya cukup Pak. Oh, cukup ya. Kebersihan belum. Oh, kebersihan. Nah, untuk cara membersihkannya pun sangat mudah sekali ya. Tadi dengan cara membuka bagian atasnya saja. Oke, kita lepas seperti ini. Iya. Seperti ini. Lengket. Oke. Nah, ini cara membersihkannya, kita lepas seperti ini. Nah, dia ada 1, 2, 3, ada 10 baut Pak. Nah, ini ada 10 ulir seperti ini, tinggal diputar saja. Ya, dia ada kupingnya. Oke, ini langsung disiram dulu juga bisa, langsung dibuka semua juga bisa ya. Pastikan untuk pada saat membersihkan, yaitu untuk listrik sudah tercabut. Betul. Nah, itu utamanya seperti itu. Oke Pak, mungkin langsung kita tutup saja ya, karena ini hanya lepas baut ini, lepas, tarik atas, siram air, bersih, udah selesai. Terus kita tutup lagi Pak Jamal. Oke Pak. Nah ya. Oke pemirsa, akhirnya selesai juga untuk penjelasan dengan menggunakan mesin, yaitu mesin pemeras buah dan sayur plus ada crushernya, dengan tipenya adalah MKS STN 05 dari Maxindo. Akhir kata, saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal dan juga kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.